biarlah kita memperoleh berkat daripada Tuhan melalui lagu, pujian kita dan penyampaian firman Tuhan yang akan kita dengar. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Semua Baik. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana indah telah kau siapkan. Bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala
telah tertuang di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Doa pembukaan. Sekarang kita akan memasuki ke doa pembukaan. Saya persilakan kepada penginjil Aning untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya rekan-rekan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami anugerah demi anugerah. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam anugerah Tuhan. Kau memimpin Pak Sutri yang ada. Kau boleh memberkati akan persekutuan kami ini meskipun secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang akan sungguh campur tangan. Engkau memakai Bu Heni yang sebentar akan menyampaikan materi. Dan Tuhan yang akan boleh sungguh memberkati kami semua. Untuk materi yang disampaikan, kami boleh praktekkan dalam kehidupan, khususnya dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang memimpin dari awal hingga akhir persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memasuki penyampaian firman. Kita silakan kepada Laut Neni untuk memimpin membawakan firman Tuhan. Oke, selamat sore rekan-rekan. Kita akan mulai ya. Kita akan sama-sama mengikuti seminar kita ya pada sore hari ini. Teman-teman, sebelum tema kita adalah seperti yang ada di layar belakang background saya juga, dengan demikian juga sama kayak seperti yang ada di layarnya contoh Daniel dan contoh Aning ya. Jadi tema kita anakku belahan jiwaku ya. Tapi sebelumnya teman-teman boleh nggak saya mau minta teman-teman mengisi dulu Mentimeter ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke www.mentimeter, terus dengan kodenya yang diminta masukin ini. Boleh ikut bisa mengisinya. Bisa masuk? Setujukah Anda? Apakah Anda setuju? Anak adalah belahan jiwa Anda. Masuk ke ini ke www.mentimeter untuk bisa nanti akan muncul. Bisa nggak? Nah, tuh udah ada yang masuk. Kesulitan ya? Kayaknya harus dipandu dulu deh si Heni. Contoh Heni. Ya. Jadi teman-teman coba buka linknya ke www.mentimeter.com. Terus teman-teman lalu masukin kode ini. Kodenya 12615643. Nggak usah, itu harus kita keluar dulu ya, masuk ke internet. Apa gimana ya? Nggak usah keluar, di ini aja langsung seperti ke Google. Oke deh, teman-teman jumlah kita nggak banyak ya. Kita nggak banyak, mungkin bisa di chat aja deh. Di chat ya, setuju atau enggak sih? Sebenarnya anak itu belahan jiwa kita. Kita via chat aja deh, nggak usah via Mentimeter ya.
Kalau jumlahnya banyak, mungkin kita bisa lebih ini. Setuju nggak? Anak itu adalah belahan jiwa kita. Oke, ada yang sudah setuju? Setuju. Setuju. Dan Pak, kita ada 12. 12 kurang saya, jadi harusnya ada 11. Oke. Oke, kata-kata setuju ya, boleh katakan ini mayoritas setuju nih untuk menyatakan bahwa anak adalah belahan jiwa kita, ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan bicarakan tentang anak? Ya, teman-teman mari kita lihat apa sih yang Tuhan bicarakan tentang anak. Anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Jadi menurut Mazmur 127 ayat 3, anak adalah titipan Tuhan, ya. Dia seperti jelas sekali dikatakan, saya bacakan dulu ya, Mazmur 127 ayat 3. Boleh kita buka sama-sama yuk. Mazmur 127 ayat 3. ayat 3 dan 4 deh. 4 sekalian ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi bisa dikatakan anak-anak itu siapa? Anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan ya. Teman-teman gak usah terlalu rekan-rekan gak usah terlalu pusing dengan kata-kata anak lelaki. Berarti anak perempuan saya bukan milik pusaka Tuhan. Karena memang budaya penulisan Mazmur ini adalah budaya orang Israel, seperti halnya dengan budaya orang Chinese ya, bahwa anak laki biasa yang diperhitungkan gitu ya, tapi sebenarnya sudah mewakili semua anak-anak. Jadi anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan juga dikatakan seperti anak panah ya, anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Dan memiliki kedudukan yang khusus di mata Tuhan. Jadi tidak boleh direndahkan ya. Kita bisa lihat di Matius 18 secara cepat ya. Kita bisa buka Matius 18 ayat yang ke-10. Saya bacakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi anak-anak itu mempunyai kedudukan khusus di mata Tuhan ya, yang tidak boleh direndahkan dan diremehkan, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dan dijaga malaikat ya. Sangat spesial sekali bahwa anak kita itu dijaga Tuhan. Dan mereka adalah empunya kerajaan sorga ya. Di Matius 19 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa lalu ia meletakkan tangannya di 14, tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu dia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Ini ayatnya ayat 14 ya, 14 bukan 15. Jadi mereka adalah mempunyai kerajaan surga. Jadi benar sekali bahwa anak-anak adalah spesial sekali di mata Tuhan. Mereka adalah milik pusaka Tuhan, mereka yang dititipkan pada kita, dan mereka seperti anak-anak panah yang siap dilepaskan. Mereka mempunyai kedudukan khusus di mata Tuhan yang tidak boleh direndahkan atau diremehkan. Mereka dijaga oleh malaikat, mereka mempunyai kerajaan surga. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang tertera tentang anak-anak, tetapi ini sebagian besar yang saya paparkan. Inilah anak-anak kita. Jadi anak-anak sangat spesial di mata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak anak itu belahan jiwa kita? Ya, teman-teman, rekan-rekan semua, anak-anak itu hanya berada 8 tahun dalam dekapan kita. Kita bisa peluk-peluk mereka, paling lama 8 tahun. Biasanya anak 9-10 tahun udah, apa sih nih? Gitu ya, udah pasti udah nggak mau. Biasanya untuk dipeluk-peluk. Kita bisa menggandeng mereka paling 12 tahun. Selebihnya
Anak-anak SMP mana mau digandeng lagi sama mama papanya. Bener nggak? Kalau anak-anaknya udah mulai gede nih. Dan kita paling bisa mendampingi mereka hanya 18 tahun. Karena setelah itu anak biasa lebih suka didampingi oleh temannya. Bahkan mungkin kalau yang sudah mulai kenal kekasih, mereka akan lebih senang didampingi kekasihnya daripada didampingi oleh papa mamanya. Ini realita, bukan? Nah, kalau gitu bener nggak anak tuh belahan jiwa? Kalau yang namanya belahan jiwa tuh nempel. Jadi benar nggak anak tuh belahan jiwa? Jadi siapa sebenarnya belahan jiwa kita seharusnya? Tetap teman-teman, belahan jiwa kita adalah pasangan hidup kita ya. Karena kenapa? Seumur hidup kita ingat janji nikah kita. Janji nikah kita adalah sampai maut memisahkan kita. Dan kita menjadi satu daging. Itu ya seperti gambar di layar saya. Menjadi satu daging. Dan tidak ada hubungan seperti ini antara relasi dan anak dengan orang tua, bukan? Jadi yang ada, anak akan meninggalkan ayah dan ibunya, tetapi pasangan kita adalah seumur hidup. Itu sebabnya komisinya adalah komisi pasutri, komisi suami istri, bukan komisi anak dan orang tua. Itu sebabnya gereja-gereja memiliki komisi khusus untuk pasutri. Karena memang pada akhirnya kita akan tinggal berdua setelah anak-anak meninggalkan rumah kita. Pasti meninggalkan rumah kita. Jadi bukan salah tema ya, menurut saya ini temanya sangat menarik dan memang kadang-kadang kita harus mulai kembali ke track lagi dan berpikir secara benar. Siapa belahan jiwa kita seharusnya? Belahan jiwa kita seharusnya adalah pasangan kita. Kalau gitu anak-anak tuh apa? Gitu kan ya jadi pertanyaannya. Tapi dia sangat lekat gitu ke hati kita, bukan? Anak-anak begitu kita kadang-kadang jujur bahkan mungkin lebih sayang anak daripada pasangan kita. Nah, hal ini apakah ini yang Tuhan mau? Gitu ya. Tapi ternyata kan firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita bercerai satu dengan yang lain. Ya, kalau gitu tugas orang tua apa? Nah, karena belahan jiwa kita adalah pasangan kita, maka tugas kita dengan anak relasinya adalah kita harus memperkenalkan dan mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-6 Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus mengajarkan anak berulang-ulang. Saya akan bacakan untuk ulangan 6 ini untuk Bapak Ibu terutama kita bacakan ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ini ayat 4 dan ayat 5 merupakan adalah perintah, di mana ini adalah menjadi perintah yang sangat penting untuk semua anak Tuhan, semua umat pilihan Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatan kita. Nah, hal ini yang harus kita juga berikan, turunkan kepada anak-anak kita. Dan dikatakan ayat 6, dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Di ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tugas kita bagaimana memperkenalkan anak kepada Tuhan. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan sepenuh hati mereka. Dan kita harus mendidik mereka secara intensif untuk mengasihi Tuhan. Intensif itu namanya intensif ya, terus-menerus. Terus-menerus. Ini adalah perintah Tuhan. Dan ketika namanya perintah Tuhan tidak kita lakukan, ini adalah kategorinya adalah dosa. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ya. Ya, kadang-kadang kita suka lupa dalam hal ini. Dan tugas orang tua adalah membawa anak-anak selain mengasihi Tuhan, secara khususnya mereka harus kita bawa kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, karena Kristus juga begitu mengasihi. Kita harus perkenalkan
Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus anak-anak kita. Sehingga mereka tidak boleh disesatkan. Dan mengasah anak-anak kita ini seperti anak panah, betul ya? Tadi kan dikatakan anak-anak kita seperti anak panah. Dan harus kita asah, namanya anak panah, kita harus mengasah mereka supaya mereka tidak menjadi tumpul. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Dan sebagai natur orang tua yang pasti kita harus mengasihi dan bersabar dalam mendidik anak-anak dan membesarkan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Relasi yang ada harus seperti ini. Ya, kalau dikatakan belahan jiwa adalah kekasih kita. Tetapi anak-anak tadi adalah buah hati kita. Lebih tepatnya anak-anak bukan belahan jiwa kita, karena kenapa? Ketika kita menyatakan anak-anak ada belahan jiwa kita, dia menggantikan posisi pasangan kita. Dan hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Belahan jiwa kita yang dipersatukan Tuhan adalah pasangan kita, kekasih kita. Kadangkala ini yang memang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang lebih memperhatikan anak-anak dibanding memperhatikan pasangan kita. Padahal setelah anak-anak ini besar, mereka, kata firman Tuhan, akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan pasangannya mereka. Dan akhirnya tinggal kita dengan pasangan kita. Rasanya hal ini harus terus kita ingat bahwa kita akan kembali tinggal berdua, seperti halnya ketika kita baru menikah. Lalu bukan berarti memang lalu kita tidak apa istilahnya, tidak memperhatikan anak-anak, karena memang anak-anak tadi sudah kita bahas bahwa anak-anak ini adalah titipan Tuhan, anak-anak ini adalah spesial, khusus di mata Tuhan. Dan kita mempunyai tugas, perintah yang Tuhan berikan, bagaimana kita membawa anak-anak kita pun yang Tuhan titipkan ini kita kembalikan kepada Tuhan, bagaimana mereka boleh mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan sejak masa kecil kita mengarahkan anak-anak di dalam Tuhan agar sampai dewasa pun nanti mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena anak-anak ini sekali lagi anak-anak milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita harus kembalikan dalam hal ini peran, porsi, dan posisi kita masing-masing secara benar. Jadi saat anak berulah atau bermasalah, ya, saat kita kesal terhadap anak, coba kita harus berpikir ya, mengapa sih kita marah atau kesal sebenarnya? Karena kenyamanan kita terganggu kah? Atau sebenarnya karena kebaikan anak itu kita kesal? Ya, bukankah ini yang selalu jadi masalah nih? Ya, kalau sampai dikatakan belahan jiwa kita. Waduh, anak kita belahan jiwa kita. Tapi karena saking dibilang belahan jiwa kita, ketika anak itu berulah, kita sakit hati, bukan? Apalagi kalau sampai anak kita dipukul, istilahnya oleh pasangan kita, jujur aja. Ya, kadang-kadang anak kita ketika dihukum oleh pasangan kita atau dimarahin gitu, banyak kali kita sebagai mama kadang-kadang sakit hati tuh. Duh, kayaknya anak kita yang dimarahin sama suami kita yang sakit hati. Karena tadi itu, karena anak ada belahan jiwa kita tadi, rasanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada peran-peran yang kurang tepat di sini. Ya, bukan berarti anak nggak boleh dimarahin, bukan itu tujuan saya. Tapi posisinya sekali lagi, peran sebagai orang tua di hadapan Tuhan, kekasih belahan jiwa adalah tetap pasangan. Jadi artinya, orang tua, mama dan papa harus seia sekata dalam mendidik anak-anak. Anak-anak bukan belahan jiwa sampai akhirnya menggantikan posisi pasangan kita. Ini penting sekali. Jadi karena kenapa seringkali itu tadi saya bilang ya, seringkali anak-anak saat dimarahin oleh pasangan kita, yang ada kita sakit hati. Ya, nggak jarang bahwa kadang-kadang kalau anak kita dimarahin, terutama nih biasanya mama-mama nih ya, suka sakit hati kalau anak kita dimarahin sama suami kita. Padahal itu kan papanya gitu. Cuma kadang-kadang kita suka nggak istilahnya nggak rela tuh anak kita dimarahin, apalagi sampai dipukul gitu ya. Kadang-kadang ini nggak mesti segitunya kali gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kesel banget seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita mengalami itu,
Ya, bahkan kalau dimarahin pasangan, dimarahin guru di sekolah gitu ya, kadang-kadang juga kita sakit-sakit hati. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kita mulai berpikir dulu. Pada saat kita kesel, ya anak kita nggak taat sama kita, bikin masalah, kita stop dulu deh. Kita tanya, mengapa sih kita marah? Sebenarnya apa sih yang bikin kita kesel? Karena kenyamanan kita terganggu-kah? Atau sebenarnya kita kesel karena kebaikan anak itu? Nah, kalau misalnya motivasi marah atau koreksi kita adalah supaya kebaikan anak tersebut, artinya ada harga yang harus kita bayar. Seperti halnya jika anak kita sakit atau pasangan kita sakit, pasti kita perlu merawatnya kan? Nah, itulah sama. Ketika anak-anak ini berulah, artinya memang kita pun harus merawat mereka. Bukan secara fisik, tetapi secara mental mereka, secara kebiasaan mereka, secara apa istilahnya, mental mereka, spiritual mereka, ya, emosi mereka harus kita rawat karena artinya mereka pun sebenarnya ketika anak-anak berulah, sebenarnya anak-anak ini juga seperti halnya badan yang sakit, ya, sakit bukan berarti mereka sakit jiwa, bukan ya, tetapi artinya ada yang tidak beres. Dan kita ingin mengoreksi mereka karena kita sayang mereka. Kecuali mereka memang tidak kita sayang, dalam arti, udahlah, udah saya nggak peduli lah. Mungkin ada orang tua seperti itu, jangan bilang tidak. Ada orang tua yang rasanya tuh kalau ketumpuan anak, ya anak ya kayaknya ketambahan tugas gitu sebagai orang tua. Padahal anak itu tadi adalah anugerah Tuhan. Nah, kita suka anggap anak-anak kita robot, bukan? Yang penting kalau sudah satu kali program, rasanya kalau kita udah ngomong sekali, jalan. Pengennya begitu, bukan? Bapak Ibu, komputer aja suka ngehang. Harus kita install ulang. Nah, sebagai orang tua, kita juga sering lupa, bukan? Dan harus berulang-ulang diingetin. Seminar seperti ini pun saya rasa bukan hal yang baru. Tetapi harus berulang-ulang kita diingatkan bahwa bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak bermasalah. Atau seminar Pak Sutri harus bagaimana berulang-ulang kita diingatkan posisi kita dengan pasangan. Karena kita pun memang perlu berulang-ulang diingatkan. Apalagi anak kita. Jadi saat anak kita berulah, Bapak Ibu, kita harus ingat. Koreksi dulu diri kita pertama. Kita kesal kenapa sih? Ya, apakah karena untuk kenyamanan kita terganggu, makanya rasa, ini anak bandel banget gitu ya. Aduh, anak ini ya nggak mau taat banget gitu. Atau sebenarnya kita kesel karena anak ini tidak melakukan apa yang untuk kebaikan dirinya. Nanti selanjutnya mungkin lebih jelas ya. Dan sekali lagi, kita ingin memiliki anak kita seperti robotkah? Atau memang dia adalah anak sepenuhnya manusia normal, manusia yang Tuhan ciptakan, gambar dan rupa Allah. Kadang-kadang kita hanya berpikir anak-anak kita maunya semua taat, kuai gitu ya. Kalau pengen seperti itu mungkin lebih tepatnya kita punya robot aja kali, bukannya anak. Tapi bedanya kan kalau robot nggak ada emosi ya. Kalau anak kita bisa manja tuh sama kita. Bisa sayang tuh sama kita. Jadi bersyukur Bapak Ibu ketika kita diberi kesempatan menjadi orang tua dan kita memiliki anak yang bisa kita peluk, yang juga bisa berekspresi bersama-sama dengan kita. Ya, bisa mencurahkan isi hati, bisa membuat kita senang gitu ya. Ini adalah sukacita kita ketika Tuhan mempercayakan anak kepada kita. Nah, yang perlu kita pikirkan lagi sebenarnya juga adalah saat anak sukses. Nah, saat anak sukses, Bapak Ibu perlu kita pikirkan juga. Saat anak-anak sukses berprestasi, atau saat kita mengharapkan anak-anak sukses, coba kita tanyakan. Anak sukses yang kita harapkan ini sebenarnya untuk kebanggaan kitakah sebagai orang tua, atau untuk masa depan anak kita sendiri? Boleh yuk kita pikir ya. Kadang-kadang kita pengen anak kita sukses itu untuk kenapa ya?
Biasanya karena, wah anak gue juara loh, gitu ya. Sebenarnya itu untuk apa sih? Untuk kesenangan, kebanggaan kita, atau sebenarnya untuk masa depan anak kita sendiri? Nggak usah jawab sama saya, jujur sama diri sendiri dulu. Coba pikirkan, kadang-kadang kita tuntut anak kita, ya harus belajar, harus ini, harus itu, harus ini. Sebenarnya untuk apa sih? Apalagi ya kadang-kadang ikut lomba ini, ikut lomba itu, ya. Begitu udah lomba, nggak juara, kita marahin lagi. Begitu juara, kenapa juara 4, juara 5, nggak juara 3? Begitu juara 3, kenapa nggak juara 1? Ya, nggak ada puasnya. Nah, ketika hal ini terjadi, jujur sama diri kita mau menginginkan anak kita sukses itu sebenarnya untuk kebanggaan kita atau kebanggaan anak itu? Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita harus membawa anak-anak kita sebagaimana rancangan Tuhan atas hidup mereka. Bukan rancangan maunya kita atas diri mereka. Kadang-kadang kita suka maunya anak-anak itu serasa milik kita. Tadi di awal saya katakan, kita sudah baca sama-sama bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Bukan milik kita. Ya, dan kita maksimal hanya 18 tahun bisa bersama-sama dengan anak-anak. Nah, kita harus sama-sama memikirkan seperti halnya Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, percayalah, rancangan kita tidak sebaik rancangan Tuhan. Jadi, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi biarlah kita boleh membawa anak-anak kita ini bukan pada rancangan kita, tetapi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kesuksesan yang mereka kita rancangkan adalah sebagaimana sukses di mata Tuhan, bukan sukses versi kita. Sekali lagi kita harus pikirkan, apakah anak-anak kita itu, sekali lagi ketika kita paksa mereka mengikuti lomba ini dan itu, untuk apa sebenarnya? Ini yang perlu kita terus bertanya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 pun Tuhan ingatkan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Nah, ini adalah jika kita kadang tidak mengikuti rancangan Tuhan. Yang ada, kita selalu menjadikan anak-anak kita akhirnya korban kita. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan katakan rancanganku bukan rancanganmu. Dan ini menyebabkan anak-anak juga menjadi frustasi. Karena siapa? Karena ambisi orang tua. Jadi ingat ya Bapak Ibu, bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan. Dan saat kita berharap mereka sukses, harusnya sesuai dengan apa yang ada pada diri anak itu. Bukan apa yang kita harapkan. Jadi kita perlu mengasah anak panah di tangan kita itu adalah mengasah mereka sesuai dengan keunikan mereka. Sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka. Setiap anak tidak ada yang sama. Anak 1, 2, 3 pun semua tidak bisa kita samakan. Ya, karena anak-anak kita sekali lagi bukan robot yang tinggal diinstal, tetapi mereka adalah manusia, ciptaan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan, yang Tuhan punya rancangan tersendiri dalam hidup mereka, bagaimana mereka akan Tuhan pakai pada masa mereka, sebagaimana Tuhan rancangkan. Dan jika mereka sudah kita arahkan sebagaimana Tuhan inginkan, anak-anak ini akan melesat dan mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, jadi dalam hal ini untuk bagaimana kita membawa anak-anak di hadapan Tuhan dan bagaimana kita membentuk anak-anak ini, anak-anak yang spesial ini, kita harus bedakan ya, ini rambu-rambunya. Kita bedakan antara kita memahami anak-anak dengan memanjakan. Ya, jadi ketika anak-anak ini misalnya tantrum, marah-marah, tidak taat, dan kita harus memberikan konsekuensi, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berpikir antara kita harus bedakan
memahami dan memanjakan mereka. Kita memahami mereka bukan berarti memberikan semua yang mereka mau. Kalau memang mereka salah, mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tetap mengambilkan disiplin. Ya, tetapi memahami mereka bukan berarti juga sama dengan memanjakan. Semua diberikan yang mereka mau. Kamu mau apa? Semua langsung diberikan, gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi kita harus bedakan sekali lagi memahami dengan memanjakan. Kita juga bedakan kenakalan atau kesengajaan dan ketidakmampuan atau kelemahan. Misalnya, kalau misalnya kita memiliki anak yang tidak bisa kerja cepat, ya bikin PR-nya lelet, dia lama banget, atau makan cepat. Teman-teman di sini, mereka kita harus lihat, mereka itu sengaja atau memang tidak mampu. Kalau memang mereka tidak mampu, kita harus cari jalan keluar, bukan dipaksa cepat. Misalnya, kalau memang itu anak susah makan, ya susah makan, rupanya memang ada memang gangguan pencernaan atau gangguan mereka menelan, kecilkan makanannya, dikasih kuah misalnya. Ya, bukan malah makan cepat kalau. Nah, segebot nih ya, pukul nih ya, bukan seperti itu. Tetapi kalau memang anak itu sengaja nih ya, emang supaya cari perhatian, ini beda lagi, ya. Kalau memang kenakalan harus kita kasih konsekuensi, harus kita hukum. Tetapi kalau memang anak itu tidak mampu, ya, kalau mereka tidak mampu, harus kita carikan, kita bantu jalan keluarnya. Ada anak yang memang makannya lama. Anak perempuan saya termasuk itu. Ya, emang lelet gitu istilahnya ya, lelet banget memang lelet. Kalau memang dia lelet, itu kan memang bawaan dia. Apakah bisa dibuat cepat? Ya mesti kita lihat. Itu memang dia leletnya itu karena kenapa. Tapi kalau memang dia memangnya tipe orang lelet, dipaksa cepat, akan frustasi dia. Tapi sekali lagi ya, kita berusaha memahami, tapi bukan memanjakan. Tetap kita minta dia maksimal. Tetapi kalau memang kemampuannya sampai di sana, jangan dipaksakan. Misalnya lagi, memang dia kelebihannya itu adalah di matematika, tapi lemah untuk menghafal. Atau sebaliknya, dia mudah menghafal, tetapi lemah di matematika. Kita paksa pokoknya matematika, semua pelajaran harus 100, gitu ya. Harus the best. Bapak Ibu, kita harus bedakan. Mana mereka sengaja nggak mau bikin PR, atau mereka nggak bisa. Mereka nggak mau nulis, apakah sengaja, kemalasan, atau memang nggak mampu. Nah, ini harus kita perhatikan sama-sama, ya. Ini saya berikan terus rambu-rambunya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa di track yang benar. Dan bedakan mengasihi dan mengasihani Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi anak-anak kita harus memberi pengajaran dan penghajaran yang tepat. Kalau mengasihani, biasanya kita mengambil alih. Oh kasihan bener, udah sini mama kerjain aja deh, gitu ya. Kita kerjain semua PR-PR-nya anak-anak kita. Dan hal ini akan membuat anak merasa tidak mampu berbuat apa-apa sampai dewasa. Bapak Ibu, ketika kita membantu mengambil alih semua tugas-tugas anak kita, ya, kalau dalam konteks sekolah saya temukan orang tua yang udah di sini-sini, jawaban dikasih tahu, semua tugas dibikinin, mau warnai diwarnain, supaya nilainya bagus. Bapak Ibu, dalam hal ini kita tidak mendidik anak kita tidak mengasihi mereka. Kita hanya mengasihani mereka karena kita merasa aduh banyak benar tugasnya gitu ya. Jadi terus kita ambil alih, tidurnya sampai malam loh gitu. Kasihan. Akhirnya kita ambil alih. Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini akan membuat anak merasa dia tidak mampu melakukan apa-apa sampai dewasa. Anak akan mengasihani diri mereka sendiri. Mereka akan menjadi self-center, menjadi diri mereka menjadi hal yang utama. Semua orang harus mengurusi dia. Semua orang harus menuruti dia. Karena segala sesuatunya sejak kecil dia ambil alih. Semuanya dikerjakan oleh kita. Dan hal ini membuat anak-anak merasa dirinya, wah, saya adalah tuan putri yang harus
harus dilayani. Saya adalah raja kecil di rumah yang harus semuanya diambil alih, disediakan. Saya menemukan banyak orang tua sekarang ya, orang tua zaman sekarang nih, maaf, seperti ini loh. Jadi coba kita introspeksi ya, jangan-jangan kita pun termasuk orang tua seperti itu nggak? Atau mungkin teman kita ya, kita tanpa lepas dari menghakimi orang lain, kadang-kadang kita suka ketemukan orang-orang yang rasanya mau menang sendiri. Semua-muanya harus diri mereka yang utama. Terus kayaknya semua-muanya harus melayani dia, menuruti dia. Nah, orang-orang seperti ini adalah, kan sebel ya, kadang-kadang kalau kita punya teman yang begini terus-terusan, kita suruh ngalah mulu, kesel bukan? Nah, ini adalah produk-produk dari orang tua yang memanjakan dia sejak kecil. Semua keinginan dia dituruti. Nah, hal-hal yang tentu tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak sejak kecil sampai mereka dewasa. Dan anak-anak seperti ini nanti akan menghasilkan orang-orang dewasa yang fragile, yang gampang sekali runtuh, gampang sekali tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bukankah hidup kita itu bukan hidup yang selalu mulus? Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa anak-anak pun harus dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan, harus dipersiapkan bagaimana mereka terus berjuang menghadapi hidup yang keras ini. Tidak bisa kita terus-menerus melayani anak-anak, mengambil alih. Biarkan anak-anak ini menghadapi tantangan di depan, menghadapi masalahnya. Toh masalahnya anak-anak tidak jauh dari tetap dampingan kita sebagai orang tua. Jadi ketika mereka tidak buat PR misalnya, dan kita mendorong mereka untuk mengingatkan mereka harus mengerjakan, bahkan mungkin sampai harus larut malam karena siangnya mereka main, itu menjadi konsekuensi mereka, bahwa mereka harus tidurnya lebih malam, dan mereka rewel. Nggak apa-apa, karena kita perlu ingatkan, kenapa kamu tadi main melulu gitu kan, bukan dikerjakan PR dari siang. Nah, hal-hal seperti ini harus kita konsisten lakukan sebagai orang tua, ya, supaya anak ini terbentuk dengan baik dan mereka akan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan sesuai pertumbuhan hidup anak-anak kita. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana secara istilahnya, secara praktisnya, ya? Sekarang saya masuk ke dalam hal praktis bagaimana menangani anak-anak bermasalah. Bapak Ibu, menangani anak-anak yang bermasalah gitu ya, tiap kali coba pertama ada terima perasaan anak-anak kita. Misalnya ketika anak nggak mau buat PR gitu ya, kita terima perasaan mereka. Aduh, nggak mau, capek, PR-nya banyak gitu ya. Atau mereka marah-marah karena nggak dapat sesuatu yang mereka mau. Pertama kali kita terima perasaan mereka. Oh, kamu marah ya, karena kamu nggak dapat mainan yang kamu mau. Atau kamu rasanya capek ya, PR-nya banyak banget ya. Atau nulisnya banyak banget ya sampai kamu rasanya capek banget, tangannya sakit ya untuk nulis terus, misalnya seperti itu. Kita terima perasaan anak-anak kita. Nah, kita terima kekurangan anak kita, bukan hanya kelebihan mereka. Ya, termasuk di dalam misalnya tadi ulangannya jelek. Ulangannya jelek dalam hal ini mungkin dia lebih kuat menghafal daripada matematika. Dalam hal ini kita terima, kamu sedih ya nilai ulanganmu jelek. Ya. Dan di sini kita stop harus menghakimi. Kamu sih selalu udah dibilangin yang teliti. Bapak Ibu, tolong ya kalimat ajaib kita itu, kamu selalu, ini tolong di tip X sedikit. Jangan dikeluarkan, kamu selalu. Apa iya kamu selalu? Apakah iya dia selalu? Belum tentu dia selalu. Jangan-jangan anak juga bilang, mama selalu ngomong begitu. Papa selalu ngomong begitu. Ya, hilangkan kata selalu. Karena sebenarnya tidak selalu sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau fair. Ya, kita harus stop menghakimi anak-anak kita. Dan kita terima kekurangan mereka,
bukan hanya kelebihan mereka. Ini yang harus selalu kita ingat ketika kita menangani anak kita. Bicara dengan kata-kata yang positif dan turunkan nada bicara kita. Ini perlu latihan ya. Saya nggak bilang bisa instan. Ini memang perlu latihan. Jadi bicara positif, bicara yang membangun, ya. Daripada kita mengatakan kamu selalu nggak mau dengerin, kamu selalu lambat-lambat bikin PR, kamu selalu dapat nilai jelek. Bukankah lebih baik kita katakan, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita ulangi lagi, yuk sama-sama kita kerjakan ini, kita cari jalan keluarnya. Kamu apa yang bisa mama bantu, kamu apa yang papa bisa bantu. Dibanding kita langsung, kamu ya udah dibilangin berkali-kali. Itu kalimat ajaib dari zaman ke zaman. Bukankah itu yang kita dengar dari orang tua kita, dan itu kita tanpa sadar kita katakan itu juga kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu, apakah hal ini efektif? Saya rasa enggak. Harus jujur. Kita dikatakan begitu sama orang tua kita, apakah efektif? Kayaknya enggak kan? Tapi tanpa sadar kita lakukan itu juga ke anak-anak. Sudah dibilangin berkali-kali. Kalau anak mau boleh jawab, mama juga, papa juga. Kita ikut seminar aja juga berkali-kali supaya diingatkan, bukan? Sama Bapak Ibu, sama banget ya. Nah, kenapa hal ini saya utarakan? Karena kita perlu sekali membangun relasi, membangun trust, membangun kepercayaan. Anak-anak merasa kita ada di pihak dia. Kita ada untuk mereka dalam arti bukan mengambil alih, tetapi kita melindungi mereka, kita berjalan bersama dengan mereka. Ya, kalau mereka tidak merasa kita di pihak mereka, maka anak-anak juga nggak akan nurut, nggak akan taat. Tetapi kalau anak-anak merasa mereka dikasihi dan kita ada bersama-sama dengan mereka, tentu mereka otomatis akan nurut dan taat. Kita berharap anak-anak kita tadi kayak robot, bukan? Yang kita install sekali langsung mereka akan taat, padahal juga harus diingatkan berkali-kali. Dan ini memang PR kita, bagaimana kita membangun kepercayaan, relasi kita bersama anak-anak, dan kita ada di pihak mereka. Untuk mengada kita di pihak mereka, saya punya pengalaman bagaimana anak saya waktu itu di SMP, dia ketemu satu guru yang anak saya lumayan kuat di matematika. Dan waktu itu diadakan lomba untuk lomba olimpiade begitulah, tapi masih baru tingkat awal. Waktu itu diadakannya lombanya sendiri bukan hari Minggu, tapi persiapan mereka ada di hari Minggu. Jadi guru matematikanya minta dia untuk ikut istilahnya apa ya, pelatihan itu di hari Minggu. Lalu anak saya bilang begini, Bu, hari Minggu kapan ibadahnya? Gitu ya. Salah nggak? Salah nggak dia nanya gitu? Ya nggak salah kan? Karena memang itu yang kami tanamkan di rumah, bahwa kalau kami jalan-jalan pun, kalau kena hari Minggu, kita harus cari gereja. Kita harus ibadah dulu. Apapun itu, kalau hari Minggu, kita harus utamakan kita tetap ibadah. Nah, anak ini rupanya diomelin. Anak saya diomelin di kelas, dikatakan, kalau nggak mau ikut lomba, ngomong dari awal. Jangan udah gini hari baru ngomong. Padahal anak saya nanyanya, Bu, hari Minggu pelatihan begitu, kapan ibadahnya? Poinnya itu. Anak SMP yang nanya, SMP 1, atau 2 gitu saya ingat. Waktu saya jemput, anak ini nangis di mobil. Dia keluar satu kalimat, dikatakan bahwa bukannya mama papa selalu ngomong bahwa kita harus mengutamakan ibadah. Emang salah kalau saya nanya ibadahnya kapan? Saya bukan tipe orang tua yang membela anak dan sekolah, karena saya tahu posisi guru-guru seperti apa. Karena saya yakin guru-guru tidak gila gitu ya. Guru-guru juga tidak mau kejam terhadap atau menjatuhkan anak-anak, tapi mungkin memang caranya yang tidak tepat. Ketika anak saya bicara bahwa dia merasa apakah dia salah ketika dia bilang, saya bertanya
kapan ibadahnya. Saya tahu, saya harus di posisi anak ini. Saya nggak langsung bilang, emang nih gurunya gini-gini. Enggak. Saya datang ke sekolah, saya bicara baik-baik kepada kepala sekolah. Saya bilang, Bu, maaf, mungkin anak saya salah ngomongnya. Mungkin anak ini tidak bicara dengan baik. Tetapi kami memang punya nilai, keluarga kami, bahwa kami mengutamakan ibadah di hari Minggu. Dan saya memasukkan anak saya di sekolah Kristen, bukankah kita punya nilai yang sama? Kepala sekolah sangat mengerti, lalu saya bilang, Bu, maaf, boleh nggak nanti bicarakan kepada gurunya dengan bijaksana supaya anak saya tidak disentimenin, gitu ya. Saya bicara begitu dan anak saya tahu bahwa saya membela dia pada koridornya yang tepat. Saya ada di pihak anak saya. Ini adalah seperti ini maksud saya ya. Jadi kita ada di pihak anak kita untuk semua nilai-nilai yang kita tanamkan. Tetapi kita tidak mengambil alih apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Gitu. Sebenarnya kan gurunya gampang aja kan jawab ini, ya udah kamu baktian sore aja kan beres ya sebenarnya ya. Tetapi yang jadi masalah adalah dia anak saya merasa dipermalukan. Tetapi saya juga tidak mengambil sikap bahwa baik, ayo kita ngomelin gurunya gitu di depan anaknya. Enggak. Tetapi anak ini tahu, saya tanya dia, kamu bagaimana cara ngomongnya? Kamu sopan apa enggak? Jangan-jangan kamu nggak sopan cara ngomongnya. Di depan anak saya tetap mengkoreksi dia, saya interogasi dia, bagaimana cara, apakah benar kesalahan kamu? Sampai anak saya keluar dari satu kata, dia katakan seperti ini, Mama boleh tanya teman-teman. Oh, sampai situ saya tahu. Dia berani garanti seperti itu, dia berani suruh saya counter balik. Oh, saya tahu, artinya memang anak ini tidak sepenuhnya salah. Jadi itu sebabnya saya datang karena dia mempertanyakan nilai keluarga dengan nilai di lapangan, di sekolah, kenapa berbenturan. Dan dia sedang menguji. Dan ini saya harus ada di pihak dia. Itu sebabnya saya datang ke sekolah, tidak dengan maki-maki dan marah-marah, tetapi saya utarakan bahwa inilah nilai kami bahwa tentang ibadah. Dan saya harus berada di pihak anak saya karena dia memperjuangkan nilai-nilai. Ini Bapak Ibu maksud saya, jadi kita harus tahu mana kita ada di pihak anak-anak ketika memang anak-anak ini benar. Tetapi kalau memang anak-anak ini tidak benar, tidak tepat, dalam kelemahan mereka tadi, dalam kesalahan mereka, dalam kebodohan mereka, mari kita bantu anak-anak ini bertumbuh pada jalan koridor yang lebih tepat. Tidak semua-muanya kita ambil alih dan seakan-akan kita menjadi benteng perlindungan anak kita sepenuhnya. Biarkan kita bersama-sama anak-anak ini untuk mengerjakan bagian mereka. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai anak-anak ini bisa sampai besar. Saya harus katakan ini sampai besar. Saya sudah mendampingi sekarang anak-anak saya yang sudah dewasa. Sudah dewasa pun saya harus tetap mendampingi dalam arti membiarkan mereka menjadi besar. Contoh lagi, ketika anak saya harus mencari kos karena dia kuliah di luar kota, saya akhirnya membiarkan dia untuk mencari kos sendiri, tapi saya bantu dia untuk mencari ini alamat-alamat kosnya. Lalu anak saya seperti gini, Mama yang nawar ya? Saya bilang enggak, kamu belajar nawar sendiri, belajar gede ya, saya bilang gitu. Karena ini ya seperti ini, jadi kita dampingi anak kita tetap membackup mereka, tapi biarkan mereka yang maju. Ya, jadi kita ada di tempat mereka. Jangan langsung begini, kamu bukan yang urusan sendiri gitu ya. Kelemahan kita selalu adalah kita suka kasih embel-embel loh. Yang ngomelnya kita nambah gitu ya. Ini yang harus kita stop Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu nih. Nah, ketika memang anak-anak ini memang bermasalah dan sedang ngamuk, tidak bisa diajak ngomong, tidak perlu diajak ngomong. Dan makanya saya katakan, rem mulut kita, daripada kita ngoceh, diamkan. Ya, kita tanyakan masalahnya ketika suasana sudah tenang, emosi dia sudah turun, kita tanyakan,
sebenarnya masalahnya di mana? Ada masalah apa? Lause, ini mungkin anaknya udah besar, bisa digituin. Enggak. Jadi prinsip ini adalah ketika anak yang bahkan anak masih kecil pun, masih umur 2-3 tahun gitu ya, hal yang sama, ketika anak ini nangis gitu ya, nangis, percuma, kita nggak akan bisa ngomong apa-apa juga. Biarkan dia nangis, kalau anak yang masih 5 tahun ke bawah, pindahkan ke tempat yang aman, sampai dia tenang, baru kita tanya, kamu maunya apa? Ya, kalau bisa bicara, kita tanya, kamu maunya apa? Jangan pakai nangis, coba ngomong yang benar. Ya, memang emosi kita jadi orang tua harus dalam kontrol yang benar, bukan dengan mengumbar juga kepancing emosi kita. Sekali lagi harus saya katakan, memang kita perlu latihan, memang tidak instan ya, memang enggak, wah saya mau bukan Lause Heni gitu ya, saya nggak bisa kalau Lause Heni kayak gitu, enggak gua banget gitu. Bapak Ibu percaya nggak? Saya ini dulu nggak begini. Saya ini juga termasuk orang yang mulutnya pedas. Saya juga termasuk orang yang emosional karena keluarga saya itu juga tahu dong kalau dari Bangka Belitung kayak apa. Nah, seperti itu. Kayak kalau yang pada ngobrol aja tuh udah kayak apa? Kayak orang berantem gitu ya, kayak orang berantem. Tapi saya berlatih. Saya berlatih untuk bisa mengendalikan intonasi saya, bisa mengendalikan kapan mengutarakan kata-kata, termasuk kata kamu selalu gitu ya. Itu saya berusaha sekali untuk ngerem. Ya, dan kita harus juga sama-sama terus mengenali anak kita tipenya seperti apa. Apakah ada anak yang tipe dinasehatin cukup, ada yang harus dengan keras. Ya secara keras kita harus benar-benar kita tegas gitu ya. Ada anak yang baru kita panggil aja udah nangis, karena dia tahu salah gitu. Ada yang memang harus kita pakai, coba kamu lihat mata mama, lihat kita ngomong gitu ya. Ada yang perlu seperti itu, karena ngeyel dia ya, nggak mau diajak ngomong. Kita kenali, ada anak yang perlu dinasihati saja cukup, ada yang perlu dimarahi. Tapi sekali lagi dimarahi bukan diomelin panjang lebar loh ya. Kadang-kadang kita perlu bicara tegas, bukan bicara keras. Ya, tegas, bukan teriak. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kunci bagaimana kita menangani anak-anak. Selanjutnya, kita harus imbang antara kasih dan disiplin. Saya tinggal ini, bahwa kita kasih harus imbang dengan disiplin. Jadi, kita tidak bisa terus yang tadi gitu ya, kita mengasihi anak kita tanpa kita benar-benar mendisiplin anak kita. Kata kejebak pada akhirnya kita hanya mengasihani anak-anak kita. Kalau kasih dan disiplin ini menjadi prinsip dimanapun, kasih dan disiplin harus imbang. Kita perjanjian lama pun, Alkitab kita, perjanjian lama penuh dengan disiplin. Perjanjian baru penuh dengan ibaratnya berita kasih. Kasih dan disiplin tetap harus imbang. Ketika kita hanya menekankan tentang Allah itu kasih, tanpa kita tekankan bahwa Allah itu Allah yang suci, yang juga menghukum, membuat kita menjadi jemaat yang hanya menantikan berkat Tuhan, tanpa kita memperhatikan hidup pribadi kita untuk takut di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hanya menekankan Allah itu Allah yang penuh penghukuman, Allah yang begitu kejam, bukan Allah yang kasih, maka orang akhirnya takut untuk percaya Tuhan. Dan mereka akan lari dan mereka tidak mau menerima Tuhan yang kejam. Mereka akan sulit sekali memahami kasih Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan anak-anak kita. Kasih dan disiplin harus imbang. Jadi pada saat kita menghukum anak, kita harus tahu jelas tujuannya itu untuk kebaikan anak tersebut. Kita juga harus sampaikan pesan pada saat kita menghukum anak kita, meskipun tidak selalu dengan hukuman, itu adalah untuk kebaikan dia. Karena kita sayang dia, bukan karena kita benci dia. Pada saat kita melarang dia, misalnya untuk
lepas dari handphone karena kamu tidak taat, misalnya perjanjiannya, kamu tidak boleh pegang handphone ya, kamu hanya boleh selama sekolah dan Sabtu Minggu misalnya. Sabtu Minggu 2 jam. Dan ternyata kalau memang lewat, kita konsekuensinya adalah kamu tidak boleh main handphone selama Sabtu Minggu. Pada saat hukuman ini dijalankan, kita harus sampaikan jelas message, pesan kenapa dia dihukum. Bukan karena kita benci dia, bukan karena kebodohan dia atau karena memangnya kenakalan dia, tetapi ada pesan ini adalah kebaikan dia, karena kamu harus konsekuen dengan janjimu. Karena kalau tidak, nanti kamu sampai besar, kamu tidak bisa menepati janji. Jadi ada message yang disampaikan saat hukuman tersebut mereka terima, konsekuensi yang mereka jalani. Jadi anak nggak merasa sakit hati nih. Jadi kayaknya saat mereka menjalani hukuman itu jadi nggak merasa sakit hati bahwa seakan-akan mereka, saya salah apa sih sebenarnya? Kok kayaknya saya nggak boleh menikmati hidup ya, gitu ya. Jadi nggak nyampe nih, pesan ini nggak nyampe. Jadi maka pada ketika kita menjalani menjalankan hukuman, menjalankan konsekuensi pada anak, message bahwa ini untuk kebaikan dia harus sampai. Ya, message bahwa sebenarnya kita sayang pada mereka, maka kita harus menjalankan ini, harus sampai kepada anak-anak. Jadi kita harus peduli pada hal yang tidak kelihatan, seperti relasi kita kepada dia, mental anak yang sehat dan kerohanian. Ini harus kita pedulikan, ya. Jadi kadang-kadang memang kita lebih peduli sama kata orang ya. Anaknya kurus amat, aduh kita langsung panik. Anak kita kurus banget, kita harus kasih vitamin, kasih apa gitu ya, supaya anak kita kelihatan gemuk gitu ya, supaya kelihatan lebih sehat. Jadi anaknya nggak bisa diam, loh, iya langsung anaknya disabut, jangan bikin malu ya, selalu kalimat yang keluar, jangan bikin malu ya, jangan bikin malu. Tadi ke slide awalnya adalah pada saat anak-anak berulah, coba introspeksi. Ini karena terganggu, anak berulah itu terganggu karena kenyamanan kita, karena merasa malu kita, atau memang kita mau anak kita diam itu untuk kebaikan anak itu. Hal-hal seperti ini harus kita pertanyakan berulang-ulang. Kita akan melihat anak kita secara berbeda. Kita tidak bela anak membabi buta, tetapi kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian anak kita. Mari kita bangun relasi yang baik dengan anak-anak, karena ini menjadi modal kita ketika anak ini menjadi remaja dan pemuda dan dewasa. Karena tanpa relasi yang baik, yang ada relasi hanya sakit hati karena dihukum tanpa kejelasan, ini membuat relasi kita renggang dengan anak. Dan ini penting sekali bagaimana kita membangun relasi dan mental anak yang sehat. Jadi bagaimana menangani mereka dengan tepat, ya. Kita hindarkan tadi kata-kata negatif, tapi kita membangun kata-kata positif. Ini akan membangun mental anak yang sehat. Dan juga kita bawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, ini menjadi mental. Bagaimana dia akan berelasi juga dengan sesama. Banyak ya PR jadi orang tua. Kelihatan banyak banget dan beban, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa mengatakan anak itu belahan jiwa kita, tadi di awal ya, meskipun itu salah, mestinya belahan jiwa kita adalah pasangan kita. Bukankah hal ini membuat kita sebenarnya harus kita curahkan? Ya, kita tempatkan anak kita pada tracknya. Hanya 18 tahun Bapak Ibu, enggak lama. Anak-anak ini bersama dengan kita. Ketika kita melepas mereka, kita akan melepas mereka dengan rasa lega bahwa anak ini sudah siap, seperti burung yang siap untuk keluar dari sarangnya. Kita nggak merasa was-was, tetapi kita sudah mengerjakan bagian kita dengan benar. Dan kita masih tetap bersama belahan jiwa kita sesungguhnya, sehingga tidak ada rasa sakit gitu ya, sakit kehilangan pada saat anak-anak kita keluar dari rumah kita, merasa ada yang kosong. Karena kenapa?
Karena relasi kita dengan pasangan sudah tergantikan dengan anak-anak kita. Padahal anak-anak kita itu posisinya hanya titipan Tuhan untuk kita besarkan dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan, menjalani hari-hari mereka, hidup mereka. Karena tadi ya firman Tuhan mengatakan akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan mereka akan bersatu dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan kita bersama dengan pasangan kita. Nah, tadi balik lagi, dengan demikian bagaimana kita menangani mereka, kita harus mempunyai konsep ketika kita menangani anak-anak ini adalah menangani sesuai dengan rancangan Allah. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah katakan, kita harus mempunyai keseimbangan antara kasih dan disiplin. Kita harus tadi ya, kita harus terima perasaan mereka, kita harus stop menghakimi, kita bicara dengan hal-hal yang positif. Nah, sampai di sini, mari kita praktekkan sebentar ya. Kita ngambil coba studi kasus nih, ya. Boleh ya? Boleh saya minta kasus pertama misalnya. Bagaimana kita menangani anak tidak mau belajar. Boleh partisipan? Boleh ada yang bantu saya menjawab hal ini? Dari yang tadi, ya coba kita praktekin yuk. Apa kira-kira nih yang bisa kita lakukan pada saat anak tidak mau belajar? Mana nih? Ada? Atau di chat deh, di chat. Di chat deh, kalau nggak berani ngomong, di chat deh. Apa yang pertama jika anak tidak mau belajar? Apa yang mesti kita lakukan? Beri hukuman langsung. Wah, ya. Anak nggak mau belajar, kita langsung beri hukuman. Kenapa beri hukuman, Pak Victor? Boleh dikasih penjelasan? Oke. Karena belajar penting untuk masa depannya. Oke, saya setuju diberi hukuman karena belajar penting untuk masa depan. Tapi sebelumnya kayaknya kita harus mundur dulu. Kita harus pahami dulu, ya, kenapa anak ini tidak mau belajar. Jadi belum tentu dia perlu dihukum sebenarnya. Bisa jadi dia, kenapa dia nggak mau belajar ya? Jangan-jangan dia sakit. Misalnya seperti itu. Jadi kita sebelum menjatuhkan hukuman, kita harus tahu dulu, kenapa dia tidak mau belajarnya. Misalnya dia punya trauma misalnya terhadap pelajaran itu. Bisa terjadi sampai dia tidak mau belajar. Atau dia tidak mau belajar karena tadi sakit. Dia tidak suka pelajarannya. Tadi saya katakan di awal bahwa kita harus terima dulu perasaannya. Kita ajak ngomong. Dan pada saat dia tidak mau belajar, kita bangun relasi, kita tanyakan, kenapa kamu tidak mau belajar? Kalau kita sudah jelas apa alasannya, baru kita beri hukuman. Sekali lagi, tadi kita juga harus kenali tipe anak kita ya. Ada anak yang memang tidak perlu dihukum pun diajak ngomong sudah kena. Ada yang perlu dihukum. Tapi sekali lagi, sebelum dihukum, kita harus cari tahu dulu. Kenapa dia tidak mau belajar? Ya, jadi jangan langsung kita menjatuhkan hukuman yang membuat anak akhirnya sakit hati. Saya pernah dapat kasus adalah anak di mana anak tidak mau makan. Anak tidak mau makan, lalu anak ini diancam. Ya. Telan nggak? Telan nggak? Nggak telan, dipukul ya. Telan ya, telan. Terus anak ini besar, ditanya oleh mamanya. Apa sih yang kamu ingat dari anak ini udah menikah gitu ya? Anak ini udah menikah, terus dia cerita,
Yang paling dia ingat, yang paling dia berkesan dari orang tuanya adalah dia sakit hati pada saat dia nggak mau makan dan dia dipukulin. Padahal dia lagi kenyang. Dia memang nggak suka makanan itu, gitu ya. Itu membekas. Jadi kan sedih banget yang diingat adalah hal-hal pahit gitu karena dia merasa tidak diterima, dia tidak merasa dipahami. Tetapi bukan hal-hal manis yang dia ingat tentang orang tuanya, tetapi bagaimana dia sakit hati dipukul karena dia merasa tidak dipahami. Nah, hal ini bukankah hal seperti ini tidak mau ya juga kita lakukan pada anak-anak kita, bukan? Nah, hal-hal seperti ini harus kita biasakan, harus kita bangun. Ya, bagaimana kita membangun relasi, kita sama-sama bicara dari hati ke hati, dan ini memang penting. Itu sebabnya tadi saya katakan kasih dan disiplin. Ketika anak tahu bahwa kita punya relasi yang baik, maka otomatis anak akan menerima. Dia akan berani bicara, dia akan berani mengutarakan kenapa dia tidak mau belajar, misalnya seperti itu. Atau mereka tidak mau makan, gitu ya. Atau mereka nangis di mall, tuh beraung-raung, gitu ya. Kita bisa tanyakan mereka, kita cari tahu dulu kenapa, apa sih yang membuat mereka demikian. Kita terima perasaan mereka, lalu kita tanya, kita cari asal akar masalahnya itu apa sebenarnya. Oke, selanjutnya ya. Anak yang pemarah, sama ya. Misalnya tadi anaknya marah-marah, marah terus. Nah, kita terima dulu ketika dia marah, kita terima, kamu marah ya? Ya, kita praktekkan seperti itu ya. Anak-anak biasanya ketika dia nanya, anak marah, anak nangis gak jelas gitu ya. Dengan kita katakan, kamu marah ya? Kita label, kita kasih perasaan. Kamu lagi marah ya? Kamu lagi sedih ya? Kamu lagi kesel ya? Kamu lagi nggak pengen makan ya? Ini biasanya akan menurunkan emosi mereka. Dan kalau anak-anak itu nangis, marahnya dengan nangis, kita bisa katakan nanti kalau sudah selesai nangis, kita bicara ya. Kalau kamu nangis seperti ini, kita nggak akan bisa bicara. Cukup. Jadi konsekuensinya kalau mau ngomong, jangan pakai nangis. Bisa. Saya sudah praktekkan ini pada anak-anak saya. Demikian juga murid-murid saya dan orang tua murid saya yang lain. Bisa. Jadi selalu kita katakan adalah, kamu mau ngomong, nggak pakai nangis. Kalau kamu mau nangis, silahkan nangis di situ, jangan kemana-mana. Cukup, nggak usah kita ngomong, biasakan kita nggak usah merepet. Cukup. Saya ini termasuk orang yang juga bawel dan merepet. Tapi kita bisa belajar, bukan tidak bisa. Ya, kelemahan daging kita masih bisa kita kendalikan karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi saya percaya sekali kalau saya sendiri diubahkan, saya percaya sekali Bapak Ibu pun pasti bisa diubahkan. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh anak-anak kita. Tapi bagaimana kita mengendalikan anak kita tidak dengan emosi, tapi dengan cara yang tepat. Ya, kalau anak-anak marah, yang nangis, yang nggak jelas, biarkan dia melepas emosi dia dulu, tapi dalam koridor batas-batas yang jelas. Jadi kalau ada anak, kasusnya kalau misalnya ada anak yang marah sampai melempar-lempar barang, kita minta dia stop. Kalau anak yang lebih kecil, kasusnya untuk melempar barang seperti itu, kita kasih rambu. Kamu mau marah, boleh, tapi di sini. Tidak lempar barang, tidak pukul. Dia mau nangis, kita kasih tempatnya. Kamu nangis-nangis di situ. Sudah selesai, kamu boleh datang ke mama atau boleh datang ke papa, kita bicara. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin kita tanya jawab mungkin lebih gampang ya, lebih mendarat dibanding saya nanya nih kelihatannya. Ya, biar kasus per kasus makin jelas. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Prinsip-prinsipnya semua sama sebenarnya ya. Mau kasus apapun semuanya prinsipnya sama. Tapi bagaimana kita menanganinya dengan tenang, tidak kepancing emosi dari orang lain, pahami perasaan anak. Pahami dulu perasaan anak, lalu dengan motivasi yang jujur, motivasi yang tulus,
kita tanya diri kita sebenarnya. Kita marah, kita malu, kita kesal. Sebenarnya kenapa sih? Untuk kebaikan kita kah? Atau untuk kebaikan anak kita? Ya, jujur sama diri kita. Sekali lagi namanya jujur, jangan dikemas lagi ya. Ini buat kebaikan kamu. Sebenarnya sih enggak, buat kebaikan kita lah. Sebenarnya supaya kita nggak malu lah. Nah, hal-hal seperti ini kita harus jujur sih sama diri kita sebenarnya seperti apa. Oke, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Kayaknya Kak Fleming ini nih, kepengen nanya nih. Ya, silakan. Siapa saya? Iya kali, nggak tahu siapa aja yang mau nanya. Oke, yang lain? Apa sudah jelas semua? udah banyak sih ya seminar orang tua sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Oh ya, nggak usah tanya deh. Ya. Itu Pak Victor lagi nanya tuh. Pak Victor dulu aja ya, Pak. Ya, Richard. bagaimana menangi anak yang egois ya? Nah, sekali lagi coba kita balik lagi. Kenapa anak ini kita nilai egois? Mau menang sendiri kah? Pak Victor, boleh nggak kita dibuka aja kali bisa bicara nggak langsung? Jadi saya jelas kasusnya. Saya nggak nebak-nebak. Egoisnya seperti apa, Pak? Egoisnya seperti kalau kita sampaikan pendapat kita, tapi dia nggak mau dengerin. Dia memakai pikiran dia dan dia merasa benar. Padahal semestinya kalau kita kasih nasihat, kita itu udah pertimbangkan itu yang terbaik bagi dia. Ya, jadi anaknya punya pola pikir sendiri, jadi dia merasa apa yang kita nasihat itu nggak sesuai. Jadi dia tetap menjalankan apa yang kebenaran dia, tapi di mata kita itu belum tentu benar. Ya, ini kasusnya biasanya kalau dia sedang berkonflik dengan kita atau dalam kondisi seperti apa? Bukan, ini kondisi bukan dalam konflik, hanya dia misalnya punya nilai yang kurang baik, nilainya kita mau perbaiki, kita usulin cara belajarnya bagaimana, terus masukan dari orang tua ke dia bagaimana, tapi dia tetap bersitegang kalau dia itu udah cara belajarnya udah tepat gitu. Ya, jadi kasusnya makanya tadi saya tanyakan karena biasanya kasusnya bisa beda-beda sih kenapa anak ini defense. Ya, kebanyakan kan ini berarti kan pertahanan diri dia merasa saya sudah maksimal. Kalau misalnya dalam hal ini supaya nilainya lebih tinggi gitu misalnya, karena menurut kita tadi makanya saya bilang ya kita harus lihat dulu apakah ini kelemahan anak ini atau memang kesengajaan dia nggak mau belajar maksimal. Kalau memang sudah memangnya dalam mata pelajaran tertentu ada anak-anak yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Kalau buat saya sendiri untuk nilai anak ya, kalau untuk nilai anak-anak adalah saya mengambil prinsip adalah kalau anak ini memang punya kelebihan di situ, dia harus maksimal di situ. Saya nggak akan tuntut anak-anak saya mempunyai nilai semua rata yang bagus. Tetapi kalau memang anak ini kuat di matematika, saya akan tuntut anak ini kuat dia matematika tidak dinilai 70 atau 80. Dia memang harus bisa mampu 90-100, dia harus 90-100. Tetapi kalau memang dia lemah misalnya di seni, tidak mungkin saya tuntut mereka mendapat nilai 80-90. Karena buat dia seni itu menyebalkan sekali dan memang kita lihat tidak berbakat dalam hal ini, saya nggak akan tuntut dia begitu. Tapi dalam hal ini kita harus benar-benar mengenali anak kita seperti apa. Jadi kalau dalam hal nilai ya, dalam hal-hal nilai, kita harus lihat apakah ini kesengajaan ataukah memang ini memang keterbatasan dia sampai di sana. Karena sebenarnya nggak fair kan kalau kita tuntut anak kita semuanya punya nilai yang semuanya harus di atas. Padahal kemampuan dia nggak di sana. Ya, anak itu mempelajari semua hal. Sedangkan kita sendiri pada ujungnya mengambil spesialisasi. Jadi maksud saya gini,
buat saya nih, contoh praktisnya, saya akan ngelesin anak saya untuk di mana dia kelebihan di situ. Anak saya sudah kuat matematika, saya lesin dia di Math Master waktu itu. Kenapa? Karena dia punya potensi di situ, dan potensi itu yang mau saya gali. Dia tidak punya potensi musik, saya nggak akan lesin musik di situ. Tetapi misalnya kalau pelajaran sekolah musik mungkin nggak terlalu ini. Biasanya orang tua akan lesin matematika, les Mandarin gitu ya, atau les matematika. Padahal anak ini bukan kuat di situ, tapi kuat di bahasa. Kalau dia kuat di bahasa, saya akan lesin anak itu bahasa. Saya nggak akan lesin dia matematika. Kenapa? Karena toh kenyataannya, ketika kita sekarang menjadi orang dewasa, kita pun akhirnya kita lihat bidang-bidang yang ditekuni oleh kita adalah bidang spesialisasi, bukan? Bukan semua bidang kita kuasai. Jadi mending dari kecil kita asah anak-anak kita sesuai dengan kelebihan yang Tuhan titipkan pada dia. Kalau kita nuntut mereka semua tinggi, itu tadi makanya di awal saya katakan, ketika kita nuntut anak-anak kita sukses, sebenarnya apa tujuan kita tuntut sukses itu? Apakah sesuai standar Tuhan? Ataukah itu sebenarnya hanya keinginan kita bahwa anak kita ini pengen di atas gitu, ya? Saya bukan bilang Pak Victor maunya anak-anak ini ya. Maksud saya begini, ini kan sistem pendidikan kita nih kalau 2 merah tidak naik kelas. Lah ini kan yang saya bilang, misalnya matematika dia dari ulangan harian sampai PTS semuanya merah. Lalu kita ya mungkin ada les tambahan khusus untuk matematikanya, tapi ternyata memang dia kelemahannya dia nggak bisa memperkuat matematikanya. Dan kita sebagai orang tua ya kita kan dulu pengalaman belajar matematika gimana kita sampaikan ke dia, itu seperti itu. Jadi ya nggak mau mengasah yang ketajaman dia. Saya setuju banget, semakin tajam seseorang dia pasti jadi semakin profesional. Hanya ini kan sistem pendidikan kita kalau 2 merah, cilaka anaknya tinggal kelas ini. Yang penting KKM ya. Sampai KKM aja cukup deh ya. Benar. Jadi gini, kalau untuk yang hal-hal seperti ini mungkin kita bisa motivasi. Kita bisa katakan, nah, Papa nggak tuntut kamu untuk nampai nilai itu, tapi paling nggak kita capai sama-sama KKM. Anak saya lemah di bahasa. Mandarin dia susah banget. Saya katakan ke dia, Dek, bagaimana caranya menurut kamu, karena anak udah lebih gede ya, saya kasih dia dialog. Karena kan gitu tuh, anak-anak kadang-kadang suka merasa, apalagi anak-anak yang lancar, istilahnya cukup pandai berargumentasi, dia biasanya kan punya argumentasi yang cukup banyak. Dan apalagi kalau anak cukup pede, dia akan bilang nih, wah, iya saya udah begini. Sekarang mari kita balik ke pola pikirnya dia. Kita pakai pola pikirnya dia. Sekarang menurut kamu, bagaimana nih sampai kita bisa mencapai KKM ini? Jadi bukan kita yang selalu menuntun, kamu harus gini, gitu misalnya. Papa sih punya pengalaman begini. Nah, anak pasti gitu, anak-anak yang itu anak cerdas loh biasanya sebenarnya tuh ya, berani berargumentasi itu sebenarnya anak-anak cerdas. Anak-anak yang dia punya alasan sendiri kenapa dia seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa pakai pola pikirnya dia. Kita minta dia yang berpikir, menurut kamu bagaimana? Kalau Papa bilang begini enggak, menurut kamu bagaimana? Yang baiknya seperti apa? Apakah yang seperti pendapatmu itu bisa mencapai titik KKM? Kalau sudah mencapai titik KKM, baru biasanya dia agak lebih pede biasanya. Si anak-anak itu ya biasanya kalau dia sudah berhasil capai titik ini, dia akan lebih pede tuh ketika kita minta naik dikit lagi. Gitu. Jadi kita pakai pola pikirnya dia, tapi tetap arahnya di kita sih. Ini nggak ada anak-anak kan ya? Saya kadang-kadang kalau bawa yang gini-gini nih suka ada yang bawa anak, kadang-kadang saya bikin susah. Ada, tapi udah keluar orangnya, tadi lewat-lewat. Saya agak susah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita kalau untuk anak-anak SD yang suka berargumen, kita bisa minta deal. Oke, kalau itu menurut kamu baik, kamu buktikan. Saya selalu gitu tuh, buktiin.
Tapi kalau kamu nggak bisa buktiin, artinya kamu harus ikut apa yang mama papa katakan. Jadi kita deal begitu. Usah. Ya. Itu yang mengenai deal-deal maksudnya ikutin kan tadi ada anak yang argumentasi tuh bisa menjawab atau bisa memberikan pernyataan dia yang seperti Pak Victor punya tuh. Tapi kasusnya beda, bukan mengenai dua nilai yang merah. Hanya contoh ya, saya ambil contoh tugas PR. Ya, tugas PR itu kan pekerjaan rumah, namanya harus dikerjakan oleh siswa. Nah, kalau si anak dia bilang, papi yang kasih tahu jawabannya, Lira yang tulis, itu namanya teamwork, gitu. Nah, saya bingung, saya mau bantu, tapi kok malah saya yang kerjain gitu loh. Itu saya hampir ketawa tuh lama, juga bingung cara membalikkan dia punya maksud bagaimana ya supaya dia yang kerjain gitu loh. Jadi dia mau saya kerjain, dia yang isi, dia tulis, papi kan tahu yang benar, terus kasih tahu nanti Lira yang isi gitu. Jadi itu yang kesulitan yang beda sedikit sama yang Pak Victor punya. Nah maksudnya itu yang kasus gitu gimana loh, Ustaz? Yang sekolah siapa? Gituin dong. Ya udah saya bilang kalau gitu yang sekolah kan papi. Ya ini teamwork papi. Gitu. Disuruhnya sama ibu guru teamwork apa bukan? Kan disuruhnya memang sih isi, tapi kan didampingi oleh orang tua gitu loh. Nah kadang-kadang ada yang pertanyaan sulit atau bahasa yang belum pernah didengar, belum dijelasin. Nah itu kan saya bisa jelasin gitu loh. Nah cuman karena dari hal itu ya jadi semuanya maunya dia dikasih tahu tapi dia yang nulis atau dia yang itu nyalin gitu. Iya, mungkin kayaknya kita perlu kasih tahu dia bahwa kita perlu mengasah. Kalau semua dikasih tahu jawabannya, nanti kamu nggak belajar, nanti kamu nggak dapat ilmunya. Dimotivasi gitu. Poinnya adalah dimotivasi. Kita harus kasih tahu kenapa kita nggak mau jawabin semua, karena itu menjadi tanggung jawab kamu. Kalau mau dibilang teamwork, dalam hal ini kita sedang tidak belajar teamwork. Kamu ini, papi hanya tugasnya mendampingi, bukan menjawabi. Mendampingi itu kan kita sebenarnya didampingi, bukan menjawabi. Papi akan bantu kamu untuk menemukan jawaban, tapi kamu yang harus jawab sendiri. Nah dia tuh kalau nggak bisa suka kesel gitu loh. Padahal kalau dia bisa seneng gitu kan. Nah itu yang bikin. Itu. Nah, tadi ilmunya tadi kan sudah kasih. Terima perasaan dulu, perasaan anaknya. Kesel ya kamu ya, nggak ketemu jawaban ya. Iya begitu. Nah ilmu yang itu dipakai. Kamu kesel ya, nggak ketemu jawaban. Kamu maunya gampang ya, papi langsung jawabin. Tapi kalau papi jawabin terus, nanti kamunya nggak belajar, kamunya nggak maju. Dan papi nggak mau loh, papi maunya kamu itu jadi anak pinter. Kalau papi terus yang jawabin, nanti papi yang pinter, kamu nggak pinter. Terus nanti kalau papi udah nggak ada, kamu gimana? Dimotivasi, gitu jadinya. Oke. Thank you, Elsa. Oke, kayaknya waktunya udah habis ya. Kita nanti ditutup sekalian ya, doa tutup kali ya. Saya kembalikan dulu deh ke Cilice ya. Ya, makasih Rose. Ya, firmannya benar-benar buat saya sendiri juga merasa kayak, bisa kita rubah. Sering memang kita lakukan juga kayak yang tadi Rose bilang. Terima kasih Rose. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya. Sekarang kita akan memasuki persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Terima Kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih
setiamu kasih yang ku setiamu alami alam dalam hidup. dalam hidup. Terima kasih Terima Yesus kasih Yesus untuk untuk kebaikanmu kebaikan sepanjang sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu Untuk kebaikan sepanjang sepanjang hidup. hidup. Terima kasih Terima kasih Yesus buat buat anugerah yang kau anugerah beri. yang Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa mentransfer Terima rekening kasih BCA GKPI yang untuk kasih wilayah setiamu yang ku alami dalam hidupku. dalam Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Doa persembahan bisa minta tolong Dr. Victor pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih kami telah mengikuti seminar yang dibawa oleh penginjil Heni. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, suami istri, dan anak-anak kami. Apa yang sudah disampaikan biar teringat oleh kami dan kita pun sekeluarga dimanapun kita berada dapat melaksanakannya dengan baik, dengan memahami perasaan anak kami, agar semua solusi dapat berjalan dengan damai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja memimpin kami yang hadir pada hari ini. Engkau saja yang curahkan berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Menyertai setiap rumah tangga kami dalam masa pandemi ini. Engkau yang jaga pelihara kesehatan kami semuanya ya Tuhan. Jauhi daripada kami. Biarlah penyakit COVID itu tidak menempel pada kami ya Tuhan. Dan biarlah juga Engkau saja berkati setiap pekerjaan rumah tangga kami setiap hari ya Bapa. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekalian lanjut lagi Dr. Vito untuk membacakan warta Pak Sutri. Silakan. Terima kasih Cilice. Ya. Terima kasih untuk penginjil Heni yang udah membawa kita dalam seminar mengenai anak kita. Ya memang topiknya nggak terlalu tepat tadi. Saya dengar kalau itu yang belahan jiwa itu mestinya pasangan ya. Tapi ya sudahlah, udah ada penjelasan tadi. Jadi kita juga udah senang mendengarkan dan bagaimana cara mendidik anak. Terima kasih untuk Lause Heni. Dan juga hari ini ada Ko Musa, ada Ko Tingping, ada Ci Meli dan yang lain-lain, teman-teman pengurus juga yang hadir hari ini. Kita sangat bersyukur. Untuk bulan depan, ini juga ada tema kelanjutan. Jadi yang hari ini mengenai anak, nanti bulan depan ini mengenai tema oh mertua, oh menantu. Jadi ini urusan orang dewasa sama orang tua ya. Jadi ini sangat menarik. Kita akan lakukan minggu keempat, Sabtu tanggal 24 April, jamnya sama 5.30. Tapi kita masih belum tahu ini akan dilakukan live streaming apa nanti dilakukan Zoom. Nanti kita kasih informasi lagi setelah udah ada flyernya. Terus pembicaranya kali ini Pendeta Nathan Hidayat karena dia memang yang paling senior untuk mengenai mertua sama menantu. Jadi kita serahkan nanti beliau yang akan membawakan topik ini. Ya, untuk itu kami terima kasih untuk nanti Pendeta Nathan untuk berbicara di pasutri kita untuk bulan depan. Selanjutnya kita akan menutup acara kita hari ini. Nanti untuk doa berkat saya minta penginjil Daniel untuk memimpin kita dan menutup acara kita. Kita masuk dalam doa, saudara. Kami berterima kasih Tuhan, seberapapun kami yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting, kami sangat diberkati, kami sangat-sangat dibekali melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh penginjil Heni. Bila ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tetapi kami diberikan kekuatan, anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami melakukan, mempraktekannya dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sebagai orang tua, kami diberikan kepercayaan untuk mendidik anak-anak kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, bahkan pelayanan kami, aktivitas kami yang kami lakukan. Mari Tuhan akan terus memimpin dan menolong kami. Kami juga menyerahkan istirahat kami malam hari ini, biar kami istirahat dengan cukup dan esok pagi kami siap hati untuk menyambut hari Sabat Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan jam 7:30 pagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara, terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Sekali lagi buka kamera deh ya. Tadi saya udah foto beberapa kali sih. Oke. Boleh buka kamera rekan-rekan? Oke, terima kasih. Ya, Bu Shirley, Bu Rika, Ibu Fitrin, ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk kehadirannya. Sampai ketemu bulan depan ya. Nanti akan beritahu apakah lewat Zoom atau kita bisa ketemu langsung ya. Harapannya sih ketemu langsung ya. Nanti kita akan diskusikan lagi di pengurus seperti itu. Ya, Tuhan Yesus menyertai, tetap sehat. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Nongol, orangnya nongol. Hilang lagi. Mana Iya. Lira? Dicari cincing Lira. Oh, cincin. Tuh, cincin mana tuh? Tadi ada. Agnes mana jagoannya Agnes? Tuh, ada tuh.
Anak sekolah Minggu langsung muncul semua. Bu Heni. Iya. Nah, iya, udah 3 nih. Hai Enzo. Ngomong dong. Ini sia-sia ya. Ya, ya, sama-sama. Ayo. Thank you ya, sangat memberkati Bu Heni. Jenny. Thank you, Walter Heni. Udah ya, sendiri ya. Oke. Oke, bye-bye. God bless. Bye. Halo. Terakhir. Lisa, thank you ya. Pelayanannya. Oke. Iya, bisa juga ternyata. Oke.